Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa jadi orang yang selalu membantu orang lain, tapi di balik itu kalian malah merasa lelah atau bahkan merasa dimanfaatkan? Terkadang, niat baik kita untuk membantu orang lain justru berbalik menjadi beban yang berat. Kita ingin menjadi orang yang baik, tapi di sisi lain, kita juga merasa lelah karena terus-menerus memberi tanpa pernah menerima. Nah, di cerita kali ini, aku akan membawakan kisah tentang seorang bernama Livia yang selalu berusaha membantu orang-orang di sekitarnya. Sampai suatu hari, dia menyadari bahwa tidak semua orang pantas menerima kebaikan atau bantuan. Yuk, kita mulai ceritanya. Livia adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di Jakarta. Livia memiliki wajah oval, kulitnya cerah dan bersih, matanya besar berwarna coklat muda, alisnya tipis dan melengkung, rambutnya lurus panjang sebahu dan berwarna coklat tua, seringkali dibiarkan tergerai atau diikat dengan gaya sederhana. Tinggi badan Livia sekitar 165 cm dengan tubuh yang ramping tetapi tidak kurus. Dia sering mengenakan pakaian yang simpel tetapi rapi, seperti blus berwarna pastel dan celana kain atau rok midi yang memberikan kesan feminim dan dewasa. Cara berjalan dan gerak tubuhnya terlihat tenang dan elegan. Livia dikenal sebagai orang yang ramah, mudah bergaul, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Teman-temannya sering berkata, Livia itu orangnya baik banget. Kalau kamu ada masalah, pasti dia bantuin. Dan memang benar, Livia selalu berusaha menjadi orang yang bisa diandalkan. Jika ada teman yang kehabisan uang, Livia tidak segan-segan meminjamkan uangnya. Jika ada teman yang sedang sedih atau galau, Livia selalu menyediakan waktunya untuk mendengarkan, meskipun dia sendiri sedang sibuk atau lelah. Suatu hari, seorang teman sekantor bernama Rani meminta bantuan kepada Livia. Liv, aku butuh banget pinjaman buat bayar kos bulan ini. Aku janji bakal balikin minggu depan, ya? Livia tahu bahwa kondisi keuangannya sendiri sedang tidak begitu baik. Tapi dia tidak tega melihat Rani kebingungan. Oke Ran, aku bantu ya. Tapi jangan lupa balikin. Karena aku juga butuh untuk bayar beberapa tagihan. Seminggu berlalu, tapi Rani tidak pernah mengembalikan uang itu. Ketika Livia bertanya soal uang yang dipinjamnya, Rani malah berkata, "Oh iya, aku lupa. Nanti aku balikin ya." Livia mulai merasa tidak enak, tapi dia mencoba untuk berpikir positif. Mungkin Rani benar-benar sedang kesulitan, pikirnya. Namun setelah itu, Rani mulai sering meminjam uang dengan alasan yang berbeda-beda. Setiap kali Livia meminta uangnya kembali, Rani selalu menghindar atau memberikan alasan. Bukan hanya soal uang, Livia juga merasa dimanfaatkan dalam hal lain. Teman-teman sering meminta bantuan Livia untuk menyelesaikan pekerjaan kantor mereka. Liv, tolong dong bantuin aku bikin laporan. Aku nggak sempat nih. Liv, bisa tolong handle klien aku sebentar nggak? Aku ada urusan penting nih. Awalnya Livia menerima semua permintaan itu dengan tulus. Tapi lama-kelamaan, dia mulai merasa lelah dan terbebani. Saat dia sendiri butuh bantuan,
Tidak ada satupun dari teman-temannya yang menawarkan diri untuk membantunya. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Livia menerima telepon dari Rani. "Liv, aku butuh uang lagi. Aku janji kali ini bakal balikin lebih cepat." Livia terdiam. Dia melihat saldo di rekeningnya yang mulai menipis. Dia sadar bahwa jika terus seperti ini, dirinya sendiri yang akan hancur. Akhirnya, dengan suara pelan tapi tegas, Livia berkata, "Maaf, Ran. Aku nggak bisa bantu kali ini." Rani terdengar kaget. "Apa? Tapi kamu kan selalu bantu aku." "Iya, Ran. Tapi aku juga manusia. Aku juga punya kebutuhan dan masalah sendiri. Aku nggak bisa terus-menerus mengorbankan diri sendiri hanya untuk membantu orang lain yang nggak pernah menghargai aku." Setelah menutup telepon, Livia merasa lega sekaligus sedih. Dia tahu mungkin hubungannya dengan Rani tidak akan pernah sama lagi. Tapi dia juga tahu, sudah saatnya dia mulai menetapkan batasan dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, Livia mulai belajar untuk berkata tidak. Dia mulai memilih siapa yang benar-benar tulus membutuhkan bantuannya dan siapa yang hanya memanfaatkan kebaikannya. Teman-teman yang benar-benar menghargainya tetap ada di sisinya, sementara yang hanya datang karena ingin mengambil keuntungan mulai menjauh. Suatu hari, seorang teman lama bernama Maya berkata, "Liv, kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Kayaknya kamu gak terlalu stres deh kayak dulu." Livia tersenyum. "Aku belajar untuk gak selalu jadi pahlawan buat orang lain. Aku sadar kalau aku juga berhak untuk menjaga diri sendiri." Nah, teman-teman, dari kisah Livia kita belajar bahwa kebaikan itu penting, tapi kita juga harus tahu batasannya. Tidak semua orang tulus menerima kebaikan kita. Ada kalanya kita perlu berkata tidak untuk melindungi diri kita sendiri. Kebaikan bisa berbalik menjadi beban yang menghancurkan kita secara perlahan. Jangan takut untuk menarik batasan dan menjaga diri sendiri, karena kita juga berhak untuk merasa nyaman dan bahagia. Jadi saat kalian merasa lelah karena terlalu banyak memberi, coba ambil jeda, tanya pada diri kalian sendiri, apakah aku benar-benar ingin membantu, atau aku hanya merasa terpaksa? Oke, sekian dulu cerita kita hari ini. Semoga bisa menemani harimu dan memberi sedikit warna di tengah kesibukanmu. Tetaplah jadi orang baik, tapi jangan lupa untuk mencintai diri sendiri juga ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dalam Elisa Bercerita. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.